Halo ibu-ibu kader tercinta, kami Puskesmas Batu Separ akan memberikan informasi menarik tentang 25 keterampilan dasar untuk kader kesehatan. Pada sesi ini membahas keterampilan pengelolaan posyandu, yaitu keterampilan menjelaskan paket layanan posyandu untuk seluruh siklus hidup, keterampilan melakukan pencatatan dan pelaporan, keterampilan melakukan kunjungan rumah, dan keterampilan melakukan komunikasi efektif. Apa kabar ibu-ibu kader semuanya? Semoga sehat walafiat ya. Kita bertemu lagi hari ini dalam kegiatan refreshing ya Bu ya. Refreshing kader mengenai pengelolaan posyandu. Kita mulai. Tujuan pembelajaran pengelolaan posyandu hari ini ibu kader bisa memahami tentang paket layanan posyandu untuk seluruh siklus kehidupan. Lalu ibu kader juga memahami tentang pencatatan dan pelaporan, memahami tentang kunjungan rumah dan juga melakukan komunikasi yang efektif. Ya, hasil belajar ini setelah mengikuti mata pelajaran ini, ibu kader mampu melakukan pengelolaan posyandu. Indikator hasil belajarnya yaitu ibu kader mampu menjelaskan konsep pengelolaan posyandu dan juga praktek pengelolaan posyandu. Ini adalah sub materi pokok tentang posyandu IBB. Ada paket layanan posyandu untuk seluruh siklus hidup, pencatatan dan pelaporan, dan juga tentang kunjungan rumah. Di posyandu itu merupakan lembaga masyarakat desa atau kelurahan. Ya, posyandu membantu Pak Lurah ya dalam memberikan pelayanan sosial dasar pada masyarakat. Nah, mekanisme pembinaan posyandu. Ya, posyandu itu melalui pertama kali dari pusat, yaitu dari Kementerian Kesehatan, lalu Dinas Kesehatan, lalu Puskesmas. Nah, bawahnya secara teknis. Selanjutnya ada lintas sektor, ada kelembagaan, ada Kemendagri ya. Di sini posisinya posyandu. Ada bentuk pembinaan dan pengawasan. Pengawasannya itu berupa sosialisasi, rapat koordinasi, pemberian pedoman dan panduan, konsultasi, workshop, lomba, jambore, penghargaan dan peningkatan kapasitas. Kita masuk ke konsep pelayanan posyandu. Ya, yang pertama adalah paket layanan posyandu untuk seluruh siklus hidup. Jadi sekarang posyandu ILP itu tidak hanya melayani balita saja, tapi juga seluruh siklus hidup seperti anak, remaja, ibu hamil, dewasa dan juga lansia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sarana prasarana, pelayanan hari buka dan juga pelayanan di luar hari buka. Ini paket layanan di posyandu ya untuk mendukung upaya promosi pencegahan dari beban penyakit yang terbanyak. Contohnya, jika di posyandu usia sekolah dan remaja, di sini kita ibu kader bisa melakukan penyuluhan tentang pipi rimbu, tentang aktivitas fisik, tentang pemeriksaan anemia di sekolah, tentang kepatuhan minum tablet darah pada remaja putri, juga tentang bahaya rokok, nafza, dan juga kehamilan remaja. Nah, kalau untuk ibu hamil, di sini ada masalah kehamilan, masalah ibu nifas dan bayi baru lahir seperti anemia, hipertensi, berat badan lahir rendah, BBRR ya. Penyuluhan yang bisa ibu lakukan yaitu pertama adalah penyuluhan tentang isi piringku pada ibu hamil dan ibu menyusui. Lalu pemeriksaan kehamilan dan ibu nifas di Vaskes. Juga penyuluhan tentang kepatuhan minum tablet tambah darah. Dan bisa juga penyuluhan pemantauan tanda bahaya pada kehamilan. Semua ini ada di buku KIA. Ya.
Semua Ibu bisa gunakan di buku KIA untuk materi penyuluhannya. Untuk sasaran bayi, balita, dan anak serta anak prasekolah, masalah yang ditemukan biasanya masalah kurang gizi dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Penyuluhannya apa saja? Bisa tentang ASI eksklusif. Nah, isi piringku kayak protein hewani untuk balita usia 6 sampai 59 bulan. Lalu penyuluhan mengenai stimulasi perkembangan anak, manfaat dari imunisasi, manfaat dari obat cacing, vitamin A, lalu penyuluhan mengenai penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, contohnya hepatitis, difteri, campak, rubella, diare, dan juga pemantauan tanda bahaya pada balita. Ini berikut adalah contoh penyuluhan yang bisa Ibu berikan kepada masyarakat di sasaran ibu hamil dan juga bayi, balita, dan anak prasekolah. Untuk usia dewasa dan lansia, penyuluhan yang bisa dilakukan yaitu tentang penyakit kardiovaskuler seperti penyakit jantung, lalu diabetes, tentang kanker, penyakit pernapasan kronis TBC, dan juga tentang kesehatan mental. Kita lanjut kembali. Nah, bagaimana dengan sasaran usia dewasa dan lansia? Ya, tadi penyuluhan yang bisa Ibu Kader berikan kepada masyarakat, misalnya tentang isi piringku bagi lansia, ya. Lalu tentang aktivitas fisik, bagaimana sih lansia ini tetap perlu melakukan aktivitas fisik setiap harinya. Lalu melakukan cek kesehatan teratur, ya, bisa dilakukan di posyandu. Serta bagaimana cara pencegahan penyakit terbanyak, yaitu seperti bagaimana mencegah obesitas, mencegah hipertensi, mencegah diabetes, kanker, stroke, TBC, gangguan indera, kesehatan jiwa, dan masalah lansia lainnya. Lalu juga mengenai kepatuhan minum obat dan kontrol teratur bagi penderita. Misalnya di posyandu Ibu ada lansia-lansia menderita hipertensi. Kita harus edukasi bahwa obat yang diberikan oleh dokter itu adalah obat yang harus diminum secara rutin setiap harinya seumur hidup. Seperti itu. Dan pastinya harus kontrol teratur, ya. Tidak boleh pasien tersebut men-stop obatnya sendiri. Selanjutnya ini kita lakukan langkah-langkah, ya. Bagaimana Ibu Kader sudah tahu, sekarang tidak ada lagi, ya, sistem 5 meja. Yang ada adalah 5 langkah. Jelaskan satu persatu. Apa itu langkah pertamanya? Langkah pertamanya adalah pendaftaran. Ya, untuk sasaran ibu hamil, ibu hamil biasa sudah membawa buku KIA, ya. Kita daftarkan di kartu ibu hamil, kartu ibu nifas, atau kartu ibu menyusui. Begitu juga dengan pendaftaran bagi sasaran bayi balita serta anak usia prasekolah, kita lakukan di kartu bantu, ya, yang ada di posyandu. Untuk sasaran anak usia sekolah dan remaja juga sama, kita lakukan registrasi atau pendaftaran di kartu bantu yang ada di posyandu. Sasaran dewasa juga sama, kita catatkan pendaftarannya di kartu usia dewasa dan lansia. Yang kedua langkahnya adalah
melakukan pengukuran ya. Pengukuran itu ada berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan, juga lingkar perut bagi pasien dewasa lansia. Nah, ini kalau untuk ibu hamil kita lihat gambarnya. Ibu hamil melakukan selain mengukur berat badan ibu hamil juga melakukan lingkar lengan atas. Untuk mengetahui apa ibu-ibu? Agar kita tahu ibu hamil ini kek atau tidak kek ya. Kalau kek berapa nilainya? Kurang dari 23,5 cm. Lalu ibu kader juga melakukan pengukuran pada balita nih. Alat antropometrinya sudah punya semua kan ya ibu kader ya. Kita lakukan penimbangan berat badan balita, lalu ukur tinggi badannya, ukur lingkar lengannya juga lingkar kepalanya. Untuk sasaran usia sekolah dan remaja juga dilakukan penimbangan berat badan, ukur tinggi badan, lingkar perut, serta melakukan cek tekanan darah ya. Karena sekarang sudah banyak kasus pasien-pasien yang hipertensi itu di usia remaja. Untuk usia lansia, dewasa dan lansia sama ya, kita lakukan juga pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar perut dan juga tekanan darah. Selanjutnya langkah ketiga. Tadi kan satu sudah pendaftaran, dan langkah kedua pengukuran, yang ketiga adalah langkahnya pencatatan. Nah, di sini hasil penimbangan dan pengukuran kita plotting ke buku KIA ya, dan juga kartu bantu pemeriksaan yang ada di Posyandu. Ya, tadi dengan materi yang sebelumnya tentang cara pengisian KMS, di sini ibu-ibu kader sudah harus bisa memplotting berat badan balita di grafik pertumbuhannya di KMS. Selanjutnya adalah langkah keempat. Langkah keempat itu adalah pelayanan kesehatan. Nah, biasanya di sini dilakukan oleh nakes ya, tugas puskesmas. Apa saja yang bisa dilakukan oleh petugas puskesmas di langkah keempat ini? Yang pertama, memberikan pelayanan kepada ibu hamil, contohnya memberikan tablet tambah darah, memberikan edukasi tentang bahan makanan tambahan dan pangan lokal kepada ibu hamil yang kek. Lalu memberikan apa lagi untuk balita? Imunisasi, ya, imunisasi, memberikan vitamin A, obat cacing, pemberian makanan tambahan pangan lokal yang kayak protein hewani ya. Seperti kemarin kita ada PMT Bok ya Bu, selama 56 hari ya. Itu PMT dari dana BOK. Nah, selanjutnya untuk yang sasaran remaja putri, kita bisa lakukan si nakes ini memberikan tablet tambah darah dan juga melakukan pemeriksaan HB. Juga dilakukan pemeriksaan indera, screening TBC bagi anak usia lebih dari 15 tahun, dan juga screening kesehatan jiwa pada yang usianya lebih dari 18 tahun. Untuk lansia, kita bisa lakukan pemeriksaan rapid test gula darah, pemeriksaan gangguan indera, screening TBC ya, cek dahak ya, screening PPOK atau penyakit paru kronis, screening kesehatan jiwa, dan juga screening lansia pada sasaran usia dewasa dan usia lanjut. Tadi langkah keempat, ada pertanyaan. Selanjutnya kita masuk ke langkah kelima. Ya, di langkah kelima itu adalah penyuluhan kesehatan. Penyuluhan kesehatan ini bisa dilakukan oleh kader, bisa juga dilakukan oleh petugas puskesmas atau tenaga kesehatan. Di sini kader bisa menyuluh kesehatan dengan menggunakan buku KIA. Ya. Contohnya yaitu fokus cara memantau tanda bahaya pada ibu hamil, lalu penyuluhan tentang isi piringku pada ibu hamil, pemantauan pemberian makanan tambahannya bagi ibu hamil yang kek, lalu tentang pemberian ASI bagi ibu hamil yang sudah memasuki trimester ketiga ya, perlu kita lakukan edukasi tentang pemberian ASI dan juga tentang keluarga berencana. Untuk
sasaran balita, kader bisa memberikan penyuluhan melalui buku KIA, fokusnya tentang cara memantau tanda bahaya pada bayi baru lahir, lalu tentang isi piringku, pemantauan pemberian makanan tambahan bagi balita yang dengan masalah berat badan, ya, balita-balita yang wasting, lalu pemberian ASI dan makanan pendamping ASI, penyuluhan tentang imunisasi, penyuluhan tentang vitamin A, obat cacing, stimulasi dini tumbuh kembang anak, perkembangan anak, dan aktivitas fisik bagi bayi. Untuk sasaran remaja, kader bisa melakukan penyuluhan terkait isi piringku, terkait aktivitas fisik, tentang anemia, tentang rokok, nafsa, dan juga risiko kehamilan bagi sasaran usia remaja putri di sekolah. Untuk sasaran lansia, kader bisa menyuluh apa saja? Pertama yaitu tentang germas, ya, gerakan masyarakat hidup sehat, lalu aktivitas fisik, lalu risiko penyakit terbanyak seperti risiko penyakit obesitas, hipertensi, stroke, kanker, TBC, diare, kesehatan jiwa, juga geriatrik. Selanjutnya kita masuk ke materi tentang konsep pengelolaan posyandu. Ya, paket layanan di posyandu itu untuk mendukung upaya promosi pencegahan dari beban penyakit terbanyak. Apa aja sih sarana prasarananya? Yang pertama adalah lokasi, ya. Lokasi pelaksanaan di hari buka posyandu dilaksanakan di tingkat RT atau RW, ya. Lalu biasanya ada yang punya gedung, ada yang tidak punya gedung, ya, ibu-ibu, ya. Nah, pada hari buka posyandu kita sudah tidak lagi menggunakan sistem 5 meja, tetapi menggunakan sistem 5 langkah. Dan di luar hari buka posyandu juga dilaksanakan di tingkat keluarga dengan kunjungan rumah dan di tingkat pustu. Mungkin di wilayah kita tidak ada pustu, ya, ibu-ibu, ya. Sarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan paket layanan posyandu yang optimal, kita diperlukan sebenarnya diperlukan bangunan yang permanen. Jika memang belum ada gedungnya, bisa menggunakan ruangan dan sarana yang memadai seperti di balai warga atau di halaman rumah warga. Nah, di sini kita juga butuh tempat tunggu antrian, lalu tempat pendaftaran, tempat penimbangan dan pengukuran, lalu tempat pencatatan hasil penimbangan dan pengukuran, tempat pelayanan kesehatan, dan juga tempat penyuluhan kesehatan. Ya, mungkin sarana prasarana yang ada di posyandu apa aja, ibu-ibu? Alat timbangan bayi yang digital, alat timbangan injak digital, panjang badan, alat ukur lingkar kepala, lingkar lengan, dan juga alat ukur lingkar perut, ya, semua sudah tersedia di posyandu, ibu-ibu. Nah, nanti juga untuk posyandu ILP ini dibutuhkan juga tambahan, yaitu adanya tensimeter untuk mengukur tensi darah, lalu buku KIA, serta buku register yang ada di posyandu, ya, selain buku SIP, buku register lansia, juga kartu bantu balita. Nah, ini adalah strategi pelaksanaan hari buka posyandu. Contohnya pada bulan ini, ya, Bu, ya, pada bulan Januari misalnya ada hari buka pertama, hari buka pos pelayanan bayi dan balita serta ibu hamil. Lalu di minggu keduanya bisa melakukan posyandu usia remaja dan anak sekolah dan remaja. Juga bisa di hari berikutnya dilaksanakan posyandu usia dewasa dan lansia.
Ini ya, tentang di luar hari buka Posyandu, biasanya Puskesmas membantu dalam manajemen kader Posyandu. Kita mensosialisasikan kepada ibu kader bahwa kegiatan Posyandu ILP ini adalah menyeluruh ya Bu ya, di seluruh siklus kehidupan. Lalu kita siapkan dulu manajemen kader Posyandunya, ada SK Posyandunya, SK kadernya ya, harus disiapkan. Lalu pemantauan wilayah setempat, kita harus tahu sasaran kita ada berapa, sasaran bayi, sasaran balita, sasaran ibu hamil, sasaran anak dan remaja, sasaran dewasa dan juga lansia. Lalu kita lakukan pelaporan layanan kesehatan Posyandu. Untuk kunjungan rumah, kita lakukan dulu pendataan anggota keluarga yang akan kita kunjungi, dan pemantauannya kita di seluruh siklus kehidupan. Misalnya pemantauan risiko ibu hamil yang kek, bisa kita lakukan kunjungan rumah. Ibu nifas dengan kondisi yang mungkin pasca dirawat, kita bisa lakukan kunjungan rumah. Bayi dan balita, sebayi stunting atau yang wasting bisa kita kunjungi. Anak prasekolah, usia sekolah, dan remaja, juga usia dewasa dan lansia yang dengan masalah penyakit tertentu, misalkan pasien TB, kita kunjungi rumahnya. Selanjutnya adalah pemberdayaan masyarakat. Kita lakukan survei mawas diri ya. Biasanya ini kita lakukan setahun sekali untuk melakukan survei mawas diri. Juga diadakan musyawarah masyarakat desa di tingkat kelurahan maupun tingkat kecamatan. Materi selanjutnya yaitu tentang pencatatan dan pelaporan. Pencatatan pelaporan sekarang ada dua ya Ibu-Ibu ya. Ada yang pencatatan pelaporan manual yang biasanya Ibu-Ibu lakukan di buku SIP ya, SIP Posyandu. Sekarang juga ada pencatatan dan pelaporan digital. Apa aja Bu? Ya, seperti SIDATA, Masik ya, itu semuanya sekarang digital. Laksaguri, ya di Kota Tangerang ada Laksaguri ya Ibu-Ibu ya, untuk mencatat balita-balita yang gizi kurang atau gizi buruk. Pencatatan dan pelaporan informasi tentang kondisi kesehatan masyarakat dan perkembangan di setiap Posyandu setiap bulannya, yaitu kita pencatatan di tingkat keluarga. Di sini kader mencatat di buku KIA bagi bayi dan balita. Kalau untuk remaja bisa di buku rapor kesehatanku, dan untuk lansia bisa di buku lansia. Ini yang pencatatan secara manual. Nah, ada juga pencatatan pada kartu bantu pemeriksaan di Posyandu. Di sini kader mencatat pada kartu bantu pemeriksaannya yang di Posyandu SIP, atau juga kader melakukan pencatatan checklist kunjungan rumah saat melakukan kunjungan rumah. Untuk yang pencatatan digital, kader menginput ke aplikasi ASIK, by name, by address, dan juga NIK ya. Yang dicatat apa aja Ibu-Ibu? Yang pertama imunisasi, penyakit tidak menular, lalu lembar Posyandu bayi dan balita ya, fitur lainnya ditambahkan secara bertahap. Oke, materi selanjutnya adalah tentang kunjungan rumah. Di sini akan pengertian dari kunjungan rumah, sasaran dan tujuan, pelaksanaan atau alur kunjungan rumah, dan juga tindak lanjut dari hasil kunjungan rumah. Baik, kunjungan rumah yaitu kegiatan memantau kesehatan masyarakat oleh kader dengan mendatangi warga di wilayah kerja Posyandu. Apa tujuan dan manfaatnya? Masyarakat mendapat pelayanan kesehatan yang sesuai standar dan sesuai kelompok siklus hidup. Kita bisa mengidentifikasi sasaran yang tidak patuh dalam pengobatan. Misalnya,
pasien yang mangkir minum obat TBC. Lalu mengidentifikasi sasaran yang memiliki tanda bahaya, ada ibu hamil, nifas, bayi, dan balita. Sasarannya adalah anggota keluarga di wilayah posyandu. Apa aja tugas kadernya? Tugas kadernya itu melakukan kunjungan rumah secara rutin dan terencana, memberikan penyuluhan atau edukasi kesehatan, lalu mendampingi sasaran yang mempunyai masalah kesehatan. Kader juga melakukan pendataan dan pencatatan sederhana, menggerakkan masyarakat untuk periksa kesehatan dengan memanfaatkan posyandu, puskesmas, dan pelayanan kesehatan terdekat lainnya. Melaporkan hasil kunjungan rumah kepada tenaga kesehatan di puskesmas, kurang lebihnya seminggu sekali. Apa aja sih persiapan melakukan kunjungan rumah? Pertamanya, kader harus mengumpulkan data sasaran dulu ya, jumlah KK di wilayahnya. Lalu kader membagi tugas kunjungan rumah nih. Lalu menyusun jadwal kunjungan rumah dan kesepakatan dengan sasaran. Lalu kader menyiapkan juga alat dan bahan yang akan dibawa saat kunjungan rumah. Kader juga perlu nih menggunakan tanda pengenal kader. Udah pada punya belum ibu-ibu? Ya, bisa menggunakan tanda pengenal kader ya, name tag misalnya. Terus membawa buku pencatatan, membawa checklist kunjungan rumah, ya, ada form data keluarga dan anggota keluarga, checklist ibu hamil, checklist ibu bersalin, dan nifas, checklist bayi, serta checklist balita dan anak prasekolah. Ada juga checklist usia sekolah dan remaja, checklist usia dewasa, dan juga usia lanjut. Ini adalah pelaksanaan kunjungan rumahnya. Kader datang ke rumah dan melakukan wawancara terhadap sasaran dengan memperhatikan rekapitulasi hasil pemeriksaan sasaran di posyandu. Form kunjungan rumah diisi dan diperlihatkan sesuai sasaran yang diwawancarai oleh kader. Kader melakukan rekapitulasi hasil kunjungan rumah dan melaporkan ke puskesmas setiap minggunya. Kalau kita ke puskesmas ya Bu ya, karena tidak ada pustu. Nah, ini contoh simulasi agenda kunjungan rumah dari seorang kader ya Bu ya. Bahkan kita lihat nih kalendernya, si ibu kader sudah membagi tugas untuk kunjungan rumah dengan sasaran sesuai siklus kehidupan. Sasarannya siapa saja tadi ibu-ibu? Bisa ibu hamil, ibu bersalin, bayi 0-6 bulan, balita 6-72 bulan, remaja usia produktif, serta lansia. Nah, bagaimana hasil kunjungan rumahnya? Jika hasil kunjungan rumah sasaran mendapat pelayanan lengkap, kader bisa melakukan apresiasi, memuji kepada si masyarakat tersebut. Lalu jika sasaran mengalami masalah kesehatan dan patuh berobat, kita berikan edukasi ya, berikan edukasi tentang PHBS, edukasi tentang jadwal posyandu berikutnya, juga edukasi jadwal kontrol jika memang si pasien tersebut harus kontrol ke puskesmas. Jika saat hasil kunjungan rumahnya sasaran belum mendapat pelayanan lengkap, tindakan kader yang bisa dilakukan adalah memberikan edukasi manfaat pelayanan yang belum diterima, lalu dampak bagi kesehatan jika tidak mencari pelayanan tersebut, edukasi PHBS, serta jadwal posyandu berikutnya. Jika hasil sasaran mengalami masalah kesehatan tetapi tidak patuh berobat, apa tindakan kader? Yaitu pertama, memberikan edukasi manfaat patuh minum obat, dan juga edukasi dampak bila tidak patuh obat.
Lalu hasil penyarumannya jika sasaran menunjukkan tanda bahaya, segera rujuk ke tenaga kesehatan. Nah, ini adalah integrasi pelayanan kesehatan primer di Posyandu. Ibu kader semua kan sudah pernah terpapar ya, sedikit terpapar tentang bahwa Posyandu kita sekarang terintegrasi pelayanan kesehatan primer atau kita sebut juga ILP. Bedanya apa ibu-ibu? Posyandu yang dahulu dengan Posyandu yang sekarang. Ya, sekarang hari buka posyandunya dilakukan setiap bulan, lalu sasarannya seluruh siklus hidup. Tidak hanya bayi dan balita saja ya ibu-ibu ya, sekarang seluruh siklus hidup. Lalu dilakukan juga layanan promotif dan preventif. Jumlah kadernya sedikitnya 5 orang dan didampingi oleh tenaga kesehatan dari puskesmas. Nah, ini tadi kita sudah membahas ya integrasi paket layanan di Posyandu oleh kader berkompeten untuk penguatan upaya promotif dan preventif. Di sini ada sasaran ibu hamil, sasaran bayi dan balita kurang gizi ya. Apa saja sih penyuluhan yang bisa dilakukan oleh kader, dan kecakapannya bisa menggunakan buku KIA atau poster isi piringku, dan juga media-media penyuluhan lainnya. Nah, ini adalah 25 keterampilan dasar kader di bidang kesehatan. Apa saja Bu? Kita coba lihat satu-satu ya. Yang pertama, keterampilan pengelolaan posyandu. Di sini, Ibu kader mampu menjelaskan paket layanan posyandu untuk seluruh siklus hidup. Yang kedua, melakukan pencatatan dan pelaporan. Yang ketiga, melakukan kunjungan rumah. Yang keempat adalah melakukan komunikasi yang efektif. Selanjutnya, keterampilannya adalah keterampilan bayi dan balita. Kader mampu menjelaskan penggunaan buku KIA bagi balita. Lalu yang kedua, melakukan penyuluhan ASI eksklusif, penyuluhan MPASI kayak protein hewani sesuai umur. Lalu melakukan penimbangan, pengukuran panjang badan, tinggi badan dan lingkar kepala serta lingkar lengan atas. Kader mampu menjelaskan hasil pengukuran berat badan dan tinggi badan normal atau kurang dan tindak lanjutnya. Kader juga mampu menjelaskan stimulasi perkembangan vitamin A dan obat cacing sesuai umur. Ibu kader mampu menjelaskan layanan imunisasi rutin lengkap, yaitu hepatitis, difteri, campak, rubella, dan diare. Yang terakhir adalah menjelaskan pemantauan tanda bahaya pada bayi dan balita. Keterampilan selanjutnya adalah keterampilan ibu hamil dan ibu menyusui. Ibu kader mampu menjelaskan penggunaan buku KIA bagi ibu hamil dan ibu nifas. Lalu kader melakukan penyuluhan isi piringku ibu hamil dan ibu menyusui. Menjelaskan pemeriksaan ibu hamil dan ibu nifas. Menjelaskan bahwa ibu hamil perlu memantau berat badan, perlu memantau lingkar lengan atasnya dan juga tekanan darahnya, serta membaca kurva buku KIA. Bu kader menjelaskan anjuran minum tablet tambah darah setiap hari selama hamil. Dan selanjutnya menjelaskan pemantauan tanda bahaya ibu hamil dan ibu nifas. Nah, sampai sini kira-kira gimana Bu kader? Ya. Untuk keterampilan berikutnya ada keterampilan usia sekolah dan usia remaja. Ya. Di sini Bu kader mampu melakukan penyuluhan isi piringku, aktivitas fisik dan cek kesehatan, menjelaskan program pencegahan anemia atau TTD dan screening HB remaja putri, melakukan penyuluhan bahaya merokok dan nafsa, dan juga kehamilan pada remaja. Keterampilan yang terakhir adalah keterampilan usia produktif dan lansia. Di sini kader mampu melakukan penyuluhan germas, tak isi piringku, aktivitas fisik dan cek kesehatan,
melakukan penyuluhan penyakit terbanyak seperti obesitas, hipertensi, stroke, kanker, PPOK, TB, diare, kesehatan jiwa, dan juga geriatrik. Kader mampu melakukan deteksi dini usia produktif lansia dengan pengukuran lingkar perut dan tekanan darah untuk men-screening obesitas juga hipertensi. Selanjutnya, ibu kader mampu melakukan deteksi dini usia produktif dan lansia dengan kuesioner. Contohnya ada kuesioner TBC, kesehatan jiwa, geriatri, dan diabetes. Terakhir, melakukan penyuluhan keluarga berencana untuk pasien dewasa. Nah, di sini ya tanda kecakapan kader berdasarkan 25 keterampilan dasar. Jadi nanti ibu-ibu kader mendapatkan PIN ya, PIN atau lencana. Disebut kader purwa jika ibu kader mampu melakukan tadi ya, yang keterampilan pengelolaan posyandu ditambah keterampilan bayi dan balita. Kita disebut kader madya, ibu kader mampu menguasai keterampilan pengelolaan posyandu ditambah keterampilan bayi dan balita ditambah keterampilan ibu hamil dan menyusui. Itu ibu-ibu akan mendapatkan rencana sebagai kader madya. Di kader purwa itu wajib menguasai yang 2 keterampilan, yaitu pengelolaan posyandu dan layanan balita, ditambah dengan 1 keterampilan dasar pilihan seperti layanan ibu hamil, busui, atau remaja atau usia lansia. Disebut kader madya jika kader menguasai 3 keterampilan dasar sesuai dengan keterampilan pada tingkat purwa, ditambahkan dengan 1 keterampilan dasar lainnya seperti ibu hamil atau remaja atau dewasa dan lansia. Dan disebut kader utama jika kader menguasai seluruh keterampilan dasar yang ada 25 tadi. Oke, kira-kira sampai sini ibu-ibu kader ada yang sudah bisa sampai ke madya belum nih? Insya Allah purwa dulu ya Bu ya, bertahap. Nanti setelah purwa bisa kader madya dan selanjutnya adalah kader utama. Nah, ini nanti akan diberikan tanda kecakapan ya. Kita lanjut ke materi pencatatan dan pelaporan. Catatan manual di posyandu ada kartu pencatatan ibu hamil, kartu pencatatan ibu nifas, lalu kartu pencatatan kesehatan bayi, balita, dan anak prasekolah, kartu pencatatan kesehatan anak usia sekolah dan remaja, kartu pencatatan kesehatan usia produktif dan lansia, dan juga kartu rekapitulasi hari buka atau jumlah sasaran yang datang atau tidak, jumlah sasaran yang normal atau ada masalah. Yang kedua adalah kunjungan rumah menggunakan checklist per kelompok sasaran. Untuk pencatatan digital saat ini sedang dikembangkan sistem informasi kesehatan secara online, yaitu melalui ASIK. Yes, kesimpulannya untuk materi hari ini yang pertama, integrasi pelayanan kesehatan primer memfokuskan pelayanan pada pendekatan berbasis siklus hidup. Jadi bukan hanya berbasis program, dengan penerapan integrasi layanan guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif dan terjangkau. Yang kedua, perluasan jangkauan pelayanan kesehatan primer untuk mendekatkan akses pelayanan dilakukan dengan mendayagunakan pustu sebagai unit pelayanan kesehatan di desa atau kelurahan. Yang ketiga, melakukan integrasi pelayanan kesehatan primer, peran puskesmas sebagai PJ penanggung jawab dalam kesehatan di wilayah. Yang terakhir adalah petugas puskesmas harus senantiasa memelihara dan meningkatkan kompetensinya agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Terima kasih telah menyaksikan video ini.